Islam. Belajar komunikasi yang baik akan menjadikan kita seorang komunikator yang hebat. Nah, seorang komunikator hebat akan mengubah kita menjadi seorang pemimpin yang hebat. Presiden Soekarno-Hatta adalah bukti nyata seorang komunikator hebat berubah menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kalau Indonesia tidak hebat, kalau beliau tidak hebat, Indonesia nggak bakal merdeka. Setuju? Terus kalian tahu bagaimana cara Pak Karno memerdekakan Indonesia? Sederhana, merdeka, maka merdeka Indonesia. Oh, segampang itu Pak, ada yang nanya. Terus masalah menteri, gubernur, lurah itu gimana? Nah, itulah pinternya Pak Karno dan Pak Hatta. Jadi malamnya sebelum mereka menyusun namanya teks proklamasi yang isinya sedemikian rupa. Jadi mengenai pemilihan kekuasaan, maksudnya para menterinya, gubernurnya, lurahnya itu akan dipikirkan secara seksama dan diatur dalam tempo yang singkat-singkatnya. Coba kita bayangkan dulu, Indonesia terdiri dari negara 1000 pulau. Jadi sebelum mereka, Pak Karno sama Pak Hatta debat duluan. Siapa nanti gubernurnya di Papua sana? Siapa nanti menterinya di Medan Timur sana ya? Siapa nanti lurahnya di Medan Tembung sana? Bisa-bisa sebelum Indonesia mereka, Pak Karno sama Pak Hatta sudah stres duluan. Terus yang saya senang dalam pola pikir Pak Karno ini adalah spontanitasnya. Jadi ketika mendengar Jepang dibom oleh sekutu, spontanitas beliau berkata, Indonesia harus segera merdeka. Nah, saya jadi curiga dengan pola pikir Pak Karno. Karena spontanitasnya, mungkin aja Pak Karno dahulu kala ini adalah member di Toastmaster. Dan mungkin aja di Toastmaster beliau adalah raja topik spontan. Karena spontanitas banget pemikirannya. Nah, ya, kalau terjadi ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Intinya satu orang komunikator hebat aja bisa mengubah negara sebesar ini merdeka. Bagaimana jika Indonesia memiliki jutaan komunikator hebat? Saya yakin Indonesia akan menjadi negara kuat, negara hebat. Terus Amerika sama Rusia bakalan hormat sama kita. Terus kita nggak perlu lagi ngirim TKI atau TKW kerja ke luar negeri sana untuk dipancing oleh sisa. Gantian kita impor TKI tenaga kerja Inggris atau TKW tenaga kerja Washington. Kan enak kita jadi bosnya. Terus bule-bule itu diri kita ya. Terus jadi tukang cuciannya ya. Terus jadi tukang ngepelnya, tukang kusuk. Nah, intinya ini hanya bisa terjadi kalau negara kita ini kuat. Untuk itu saya berdoa dengan sangat tulus. Teman-teman di sini kelak bisa menjadi seorang komunikator yang hebat di masa depannya. Amin. Amin. Doakan saya juga bisa sukses dan panjang umur minimal 80 tahun. Saya akan doakan teman 2 kali lipat lebih panjang umur dari saya. Amin. Ya. Komunikasi yang baik itu akan menghasilkan hal yang baik. Nah, komunikasi yang buruk juga akan menghasilkan hal yang buruk. Jadi tahun lalu saya ketemu teman lama saya si Udin, ini pengalaman saya. Pas saya ketemu dengan dia, saya lihat dua matanya ini hitam, lebam itu kayak panda gitu. Terus saya tanya dia, Din, mata lu kenapa? Dengan logat Batak ini yang menjadi. Gimana Pak? Aku antri di supermarket Pak. Pas pula di depan aku tuh ada cewek cantik Pak, seksi, bayang Pak. Bodinya itu kayak gitar sepan Pak. Pas aku perhatikan Pak, roknya kayak selik pula pas tengah-tengahnya Pak. Dia maksud baik, aku tarik, aku rapikan Pak. Bukan terima kasih Pak, dia malah balik untuk mata kiri. Itu sih salah paham Din. Terus mata kanan kenapa? Jadi aku pikir dia nggak suka aku rapikan. Ya udahlah roknya aku sayitkan lagi lah Pak. Bukan terima kasih, dia malah balik untuk mata kananku. Udin, itu tandanya kamu tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau saya jadi seperti kamu, saya akan berkata seperti ini. Mbak, saya melihat penampilan Mbak itu begitu cantik, luar biasa, sempurna. Tapi sayang sekali, ada satu hal yang membuatnya menjadi kurang menarik, yaitu rok Mbak keselip. Mau saya bantu rapikan? Kalau mau ini kan bonus Udin. Kalau mau ini nggak mungkin mukul dirimu. Hebat kali cara ngomong bapak saya. Belajar di mana pula bapak itu? Nggak kayak dulu. Nah ya, saya belajar itu di Toastmaster. Belajar itu di medan mereka pidato. Makanya join jadi member. Iya. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Terus komunikasi yang baik itu bukan hanya ditujukan dalam bahasa verbal kita, bahasa tubuh kita juga bisa bicara. Ya. Melalui bahasa tubuh seseorang, saya tahu dia punya uang apa enggak. Jadi kalau dia kata di posisi ngambil seperti ini, nah, itu bisa dipastikan tuh saldonya dikit. Karena kalau mengambil saldo itu bukan saldo yang keluar, tapi permohonan maaf, saldonya nggak cukup gitu. Nah, ya. Terus kalau dia ngambilnya posisi seperti ini, ya, nah, itu bisa dibayangkan. Kalau ini ratusan atau apa gitu ya. Terus bapak mau tahu Pak, ya, ini pengalaman saya sendiri. Terus masa muda saya dulu, ya, ketika saya ingin kenalan dengan gadis, sederhana aja. Saya nggak perlu hamperin dia, nggak perlu kenalan dengan dia. Kalau ditolak kan malu gitu. Saya cukup memberikan senyuman saya yang paling manis gitu ya. Terus saya naikkan alis mata saya yang kanan gitu. Kalau dia membalas dengan senyuman, ya itu tandanya dia mau kenalan dengan saya. Ya. Terus kalau misalnya dia membalas dengan
itu tanda-tandanya ibu hamil. Jangan diganggu gitu ya. Bisa ini suaminya bisa marah gitu. Terus si Udin nanya juga si Udin ya. Itu waktu nggak jalan. Jalan. Terus si Udin nanya juga tuh ya. Kemarin si Udin nanya, Pak, macam mana pula aku udah mendirikan senyumanku paling manis senyum Pepsodent, Pak. Udah aku naikkan alis mataku kanan dan kiri, Pak. Dia nggak mau balas senyuman aku, Pak. Aduh, Udin. Itu tandanya dia suruh kau ambil kaca besar-besar. Kau ngaca dulu, Udin, baru kau kenalan dengan dia gitu. Nah, ya intinya untuk menjadi seorang komunikator hebat, kita tuh harus bisa mengkombinasikan dengan tepat bahasa verbal kita dan bahasa tubuh kita untuk menghasilkan hal-hal yang indah dan menarik. Dan kalau kata-kata kita ini menarik, kita tuh bisa membawa orang untuk mengikuti kita. Kalau itu terjadi, itu tandanya kita telah sukses menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kembali ke